Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik Primagama, khususnya kelas 11 IPA. Perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Sinduni Saul Aulia. Saya sebagai tentor biologi di kelas 11 IPA. Materi yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang struktur dan fungsi sel. Struktur dan fungsi sel. Kalau kita membahas tentang sel, saya yakin kalian sudah tidak awam lagi ya dengan namanya sel. Karena waktu di SMP kelas 7 maupun di kelas 9 kalian sudah belajar tentang apa itu sel. Baiklah, untuk mereview kembali materinya, apa sih yang dinamakan dengan sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Unit atau bisa disebut sebagai bagian atau bisa disebut sebagai satuan. Jadi, satuan kehidupan terkecil yang menyusun makhluk hidup itu disebut dengan sel. Sel berkumpul menjadi jaringan. Jaringan berkumpul menjadi organ. Organ menjadi sistem organ. Sistem organ menjadi organisme. Bisa kalian bayangkan, sel sekecil itu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Berapa jumlahnya di dalam tubuh? Sebagai contoh begini. Ketika kalian memotong kuku kalian lihat di dalam mikroskop, ternyata kuku itu terdiri dari ribuan sel. Jadi bisa kalian bayangkan berapa jumlah sel yang ada di dalam tubuh kalian. Oke. Selanjutnya, jadi sel itu bisa juga disebut sebagai tempat terselenggaranya fungsi kehidupan karena banyak sekali bagian-bagian yang ada di dalam sel. Sebelum kita membahas tentang bagian-bagian itu, kita harus membahas dulu, kita harus lebih mengenal siapa sih yang menemukan tentang sel. Nah, penemu pertama itu disebut sebagai Anthony van Leeuwenhoek. Dia sebagai penemu pertama kali karena dia sudah mengamati itu melalui darah, cairan mani, feses, dan email gigi. Nah, dia menggunakan mikroskop untuk menyebut sel sebagai satuan kehidupan. Tapi pada saat itu, sel belum ditemukan dalam artian penamaannya belum sel. Baru kita sebut sebagai penemu kedua. Robert Hooke adalah pencetus pertama kali sel. Dia menggunakan mikroskop penemuannya untuk mengamati sel yang ada di dalam tumbuhan. Ternyata setelah mengamati sel yang ada di dalam tumbuhan, terdapat rongga kosong berada pada sayatan jaringan gabus yang dia sebut sebagai selulosa. Maka dari itu muncullah nama sel. Penelitian itu tidak berhenti di situ. Penelitian itu dilanjutkan oleh Claydon dan Swan. Claydon dan Swan akhirnya memberikan bahwa sel ternyata struktural terkecil dari makhluk hidup. Dan semua makhluk hidup itu pasti semua makhluk hidup pasti ada sel di dalamnya. Karena unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup itu adalah sel. Selanjutnya ada Johannes Evangelista Purkinje. Johannes Evangelista Purkinje ini mengenalkan istilah protoplasma karena ternyata di dalam sel itu terdapat cairan. Cairan itu disebut sebagai protoplasma. Protoplasma dari kata plasma yang artinya cairan, berarti protoplasma adalah cairan yang ada di dalam sel. Cairan tersebut tersusun atas dua hal. Di dalam nukleus atau yang disebut sebagai inti sel dan juga ada yang di luar nukleus. Di dalam nukleus itu disebut sebagai nukleoplasma dari kata nukleus dan plasma berarti cairan yang ada di dalam nukleus dan sitoplasma, cairan yang ada di dalam sel atau di luar nukleusnya. Selanjutnya ada Rudolf Virchow. Rudolf Virchow ini mengatakan bahwa setiap sel yang berada atau setiap sel yang ada itu
itu berasal dari sel sebelumnya. Begitu. Oke, baru kita masuk pada bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel itu banyak sekali. Saya kenalkan dulu yang disebut dengan membran plasma. Ada juga yang disebut dengan sitoplasma, nanti kita bahas semua. Ada nukleus, tadi sedikit kita bahas. Organel sel. Sebelum masuk ke banyak hal, kita harus bahas dulu susunan sel. Di dalam sel itu ada apa saja sih? 1. Karbohidrat. Jelas. Karbohidrat itu harus ada di dalam sel. Jumlah karbohidrat di dalam sel itu kira-kira hanya 1%. Meskipun jumlahnya dalam protoplasma relatif kecil, karbohidrat merupakan penyusun terbesar makanan hewan. Di dalam sel, karbohidrat memiliki daya ubah dan manfaat yang tinggi bagi energi untuk metabolisme sel. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Protein. Jelas, protein ini adalah unsur penyusun protoplasma terbesar. Lanjut, ada air juga. Air jelas ya. Salah satu unsur terpenting dan merupakan bagian terbesar penyusun protoplasma. Karena protoplasma namanya aja protoplasma ya. Cairan yang ada di dalam sel, pasti dia bagian atau susunan terpentingnya adalah air. Lipid ini adalah lemak. Jadi lemak juga ada, meskipun jumlahnya di dalam protoplasma itu juga relatif kecil seperti karbohidrat. Lemak memiliki peran penting dalam pembentukan membran sel. Nanti kita bahas lebih lanjut pada membran sel. Asam nukleat. Asam nukleat ini berada pada inti sel. Yang kalian sebut waktu SMP itu adalah DNA dan RNA. Oke, macam sel. Kalian sudah belajar waktu SMP ya? Sel itu terbagi menjadi 2 menurut ada tidaknya membran inti. Prokariotik dan eukariotik. Prokariotik ini adalah sel yang dia tidak memiliki membran inti. Sebelum masuk ke apa itu prokariot, kita harus bahas dulu. Apa sih membran inti? Membran itu artinya adalah selaput pembungkus. Kalau dikatakan membran inti berarti selaput pembungkusnya inti sel. Kalau membran plasma berarti selaput pembungkusnya cairan. Kalau membran sel berarti pelaput pembungkusnya sel. Prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Jadi intinya dia bercampur dengan bagian luarnya. Contohnya adalah bakteri. Eukariotik adalah sel yang dia memiliki membran inti. Dia adalah bagian-bagian makhluk hidup yang memiliki sel terbesar atau uniselular. Multiselular. Meskipun uniselular ada beberapa, tapi biasanya eukariotik terbesar adalah multiselular. Contohnya tumbuhan, hewan, dan jamur. Nah, ini adalah ada bakso, daging. Daging itu juga terdiri dari beberapa sel ya. Ini makanan-makanan yang dibutuhkan oleh manusia untuk perkembangan sel. Jadi kalau kita bahas begini, kalian pernah nggak sih berpikir kalian dulu sekecil itu bisa sebesar ini? Apa yang membuat kalian bisa besar? Sel. Sel itu membelah dan memperbanyak diri. Jangan dikira kalian langsung besar. Kalian terdiri dari sel telur yang kecil seperti itu bertemu dengan sel sperma, begitu ya. Kemudian membentuk zigot. Zigot itu akan semakin membelah dan membentuk suatu organisme yang siap untuk dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Atau yang kalian bisa sebut sebagai janin. Kan begitu. Nah, kalau kita bahas tentang organel. Terlalu banyak ya. Ini adalah sel hewan. Sel hewan bentuknya tidak beraturan. Ada peroksisom. Di dalamnya ada sentriol, mikrofilamen, mikrotubulus, lisosom, aparatus Golgi atau bisa disebut sebagai badan Golgi. Ada flagela. Flagela ini hanya khusus pada sel hewan.
dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu saja. Sebelum bahas yang lain, apa sih persamaan sel hewan dan sel tumbuhan? Sebenarnya saya punya catatan yang lebih mudah untuk memahamkan kalian, tapi kemungkinan nanti bisa kalian tanyakan lanjut di WhatsApp ya. Di gambar nanti bisa saya foto. Persamaannya jelas, memiliki membran plasma atau bisa disebut sebagai membran sel. Kalau dalam gambar tadi bisa kalian sebut sebagai mangkok bakso, tapi saya bisa membayangkan yang lebih mudah. Bayangkan saja seperti balon yang kalian masukkan air, kemudian kan melembung tuh kayak sel. Masukkan saja bola pingpong, kemudian pernak-perniknya. Karet atau balonnya itu adalah membran plasma karena dia pembungkus cairan. Inti sel, bola pingpong. Bola pingpong yang saya gambarkan tadi sebagai inti sel. Oke. Sitoplasma itu adalah air yang kalian masukkan di dalam balon tersebut. Sitoskeleton itu pernak-perniknya, tapi kalau gambar tadi bisa disebut sebagai minyak. Oke. Ribosom itu bawang goreng. Oke. Ribosom itu kecil deh bentuknya ya, kecil sekali dan tersebar di dalam sel, kayak titik-titik gitu. Retikulum endoplasma. Baiklah, bentuknya kecil, dekat dengan inti sel. Aparatus Golgi, lisosom. Sebentar. Seharusnya saya harus mengkoreksi. Lisosom itu hanya ada di sel hewan. Jadi persamaannya hanya ini ya, membran sel, inti sel, sitoplasma, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi. Lisosom di sel tumbuhan kecil sekali, jarang ada. Peroksisom, mitokondria ini juga. Mitokondria ini di sel tumbuhan dan sel hewan ada ya, ini adalah bagian yang paling penting. Nah, inilah yang disebut dengan sel tumbuhan. Kenapa dikatakan sel tumbuhan? Karena bentuknya beraturan. Siapa yang membuat beraturan? Dia adalah dinding sel. Bagian pinggir ini, kotak itu adalah dinding sel. Garis coklat ini itu disebut sebagai membran sel atau membran plasma. Besar ini adalah vakuola. Ini adalah plastida. Ini disebut sebagai inti. Ini retikulum endoplasma, aparatus Golgi, sitoskeleton. Ini juga sama, aparatus Golgi, mitokondria, mikrotubulus. Ini sebenarnya bisa disebut lisosom gitu ya. Pertama, oke, kita bahas membran plasma. Membran plasma. Plasma adalah cairan, membran adalah selaput pembungkus. Karena dia bagian paling luar, berarti dia fungsinya sebagai pelindung sel. Atau sebagai keluar masuknya zat. Melakukan seleksi terhadap zat yang boleh masuk ataupun yang boleh keluar. Tersusun atas karbohidrat, protein, dan lipid. Gambarnya seperti ini. Oke, perlu saya jelaskan. Ini titik-titik ini terus ada garis-garis bawah, terus bawahnya juga sama. Ini yang disebut sebagai lipid. Lipid ini ada dua sisi, atas dan bawah. Berarti disebut sebagai bilayer. Lipid bilayer atau dua sisi. Terus kemudian lipid ini di samping-sampingnya yang besar-besar ini disebut sebagai protein.
protein terbagi menjadi dua ya. Protein integral dan protein periferal. Kenapa disebut integral? Integral itu yang seperti ini, full dari atas sampai bawah. Karena dia terbenam. Tapi kalau periferal itu yang menempel di atas. Dia hanya di ujungnya saja atau hanya di ujungnya saja. Itu yang disebut sebagai periferal. Kita kembali ke lipid lagi. Lipid, bagian atas ini dinamakan kepala. Kepala itu adalah hidrofilik. Dia yang lebih bisa dikatakan dia bisa terkena air. Tapi kalau ekornya, lipid ini hidrofobik, berarti dia yang tidak bisa terkena air. Kemudian ini adalah karbohidrat. Karbohidrat itu terbagi menjadi dua. Karbohidrat yang menempel pada protein, ada juga yang karbohidrat yang menempel pada lemak. Meskipun di sini nggak ada gambarnya, tapi dia ada juga yang menempel pada lemak. Yang menempel pada protein disebut sebagai glikoprotein. Yang letaknya ada di lemak, berarti dia disebut sebagai glikolipid. Sekarang kita bahas nukleus atau inti sel. Nukleus jelas dia sebagai otak manusia. Bukan otak, ibaratnya maksudnya. Analoginya sebagai otak ya. Berarti dia sebagai apa di dalam sel? Mengendalikan metabolisme sel. Selain itu, dia juga menyimpan informasi genetik berupa DNA. Selain itu, dia juga tempat penggandaan dan transkripsi DNA. Oke, lanjut sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan. Karena dia cairan, dia tempat melekatnya semua organel sel. Dia terdiri dari dua hal. Yang dekat dengan inti, ini dia lebih padat. Dia disebut dengan koloid gel. Tapi karena dia yang paling luar, dia agak lebih cair. Makanya dia disebut sebagai sitosol. Lanjut, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme karena semua organel dia nempel di dalam sitoplasma. Di dalamnya terdapat berbagai organel sel ya. Oke. Sitoskeleton. Dia yang bentuknya kayak mie, dia tersebar di sepanjang sel karena dia sebagai pemberi bentuk pada sel. Pengatur gerakan sel juga. Dia berupa jaringan protein berfilamen. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom, dia bentuknya kecil kayak butiran-butiran, titik-titik tersebar di dalam sitoplasma. Ada yang melekat di RE, ada juga yang tersebar. Dia berfungsi sebagai sintesis protein. RE terbagi menjadi dua, RE kasar dan RE halus. Kenapa dikatakan kasar? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Dikatakan sebagai halus karena dia tidak ditempeli ribosom. Karena dia ditempel oleh ribosom, RE kasar sebagai fungsinya adalah sintesis protein. Tapi kalau RE halus, dia sebagai sintesis lemak. Saya kira ini dulu untuk materi hari ini. Terlalu lama juga tidak baik. Jadi bisa kalian pelajari dan bisa kalian tanyakan jika kalian memiliki tugas tentang sel. Jadi pertemuan berikutnya bisa saya lanjutkan materinya. Saya akhiri.